Makanya dalam perkara kecil 1/10 saja, saudara belajar. Saudara belajar ngikuti. Saya berani ngomong ini kenapa? Karena saya hanya digaji. Saya tidak menerima perpuluhan dari saudara langsung. Perpuluhan saudara ke kas, saya digaji, teman-teman yang full time digaji. Dan ini penting dan ini baik sekali. Nah, kalau saya bilang nabur, kalau nabur itu bukan perpuluhan. Kalau perpuluhan itu memang sudah sewajarnya. Abraham gak ada yang ngomong, tapi Tuhan sudah bilang, itu perjanjian, ikatannya dengan 1/10 kembali kepada Tuhan. Itu hati yang berbalik kepada Tuhan. Nah, lebih dari perpuluhan itu adalah taburan. Yang percaya katakan, itu saudara. Maka dari itu kalau kau tidak belajar dari perkara-perkara kecil, saudara gak bisa. Harus melatih dari perkara kecil. Kalau gak bisa. Kita maunya terikat sama Tuhan tapi terikat sama mamon. Gak bisa, Tuhan mesti milih salah satu. Dan Tuhan berkata saingan terberat bagi Tuhan itu mamon. Karena dia bisa bersuara di hatimu. Jangan, sayang, eman-eman. Tapi saya percaya setiap kita akan mengerti. Berkat Tuhan lebih dari apa yang kita beri. Yang percaya katakan, ini saudara. Bagaimana sikap kita saudara? Sikap hati ini penting sekali. Kita mau lihat 1 Korintus pasal 11. Kita mau perhatikan hal ini saudara. Bagaimana sikap hati kita pada waktu kita makan perjamuan kudus. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap apa saudara? Tubuh dan darah Tuhan. Bayangin saudara. Nah repotnya saudara, gereja kalau ayat ini disampaikan, jangan khotbah yang nakutin dong. Ini bukan nakutin. Ini memang firman Tuhan berkata. Ngerti gak saudara? Jadi kalau anak-anak kita gak diajari, kamu mesti belajar hormat sama orang yang lebih tua. Kalau kamu tidak hormat lebih kepada orang tuamu, engkau sayang sama orang tuamu, Alkitab berkata panjang umurmu, bahagia hidupmu. Yang percaya katakan, saudara jangan berkata, oh jangan anak saya jangan diajarin begitu, jangan dimarahin, biarin kalau dia mau ngelawan orang tua. Saya bilang sama anak saudara, anak-anak kita jangan dimanja, disayang tapi jangan dimanja. Yang percaya katakan, tidak semua permintaan mereka diberi harus kita kasih. Kita pun sama Tuhan begitu saudara. Oh saudara lihat anak saya kepada tiga-tiganya gak ada beda sama sekali. Tapi kalau saya sudah mulai marah, tidak ada satu pun yang berani. Saya beritahu mereka apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kalau anak-anak saya mulai ngawur kerohaniannya, saya tegur dengan keras. Saya bilang, kamu tahu yang membuat kita bisa pergi, yang membuat kita bisa menikmati, semua karena Tuhan. Kita harus cintai Tuhan, hormat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara jangan saya nyampein ini, loh kok nakut-nakutin? Bukan, ini benar saudara. Coba lihat. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak. Ada orang gitu, makan perjamuan kudus itu seenaknya saudara. Jadi kayak gak dengan hormat. Hari ini saya pakai jas. Bukan karena saya kedinginan saudara. Tapi tadi malam saya bilang sama istri saya mau hormati Tuhan. Saya mau pakai jas untuk hormati tubuh dan darah Yesus. Amin saudara. Di aturan gereja berbeda. Kita ada satu kebanggaan. Saya bilang tidak, saya mau hormati Tuhan saya. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara dari dulu saya bilang. Kalau saudara tidak mau tinggalkan dosa, jangan perjamuan kudus. Tapi kalau engkau berdosa, dan engkau ingin kalahkan dosamu, engkau harus perjamuan kudus. Ngerti bedanya saudara? Saudara saya sudah banyak orang salah ngerti. Kalau saudara benci sama orang, sakit hati, boleh enggak? Bisa boleh, bisa enggak. Kapan boleh? Pada waktu engkau menguji diri, engkau mau enggak mengampuni. Kalau engkau mau, engkau tidak sanggup, no problem. Makan perjamuan kudus, supaya ada kehidupan, kekuatan daripadamu. Untuk waktu demi waktu, engkau bisa mengampuni pada akhirnya. Yang percaya katakan? Ini saudara. Kalau engkau tidak mau tinggalkan zinahmu, jangan perjamuan kudus. Kalau engkau nggak mau tinggalkan judimu, jangan perjamuan kudus.
Tapi kalau kau mau, tapi engkau gak sanggup, engkau harus perjamuan kudus. Yang percaya katakan. Jadi saudara kadang-kadang jangan salah ngerti. Oh, kalau kita berdosa, kita gak boleh perjamuan kudus, keliru. Kita butuh perjamuan kudus karena memang kita berdosa. Kan Alkitab berkata supaya dosa kita diampuni. Yang percaya katakan. Minyak diurapi doa dengan iman supaya dosamu diampuni. Amin. Kita butuh perjamuan kudus. Yang tidak layak itu apa saudara? Makan perjamuan kudus tidak dengan pengertian tadi. Saudara, dosa tetap membiarkan dosa. Berzina tetap berzina, judi tetap judi. Ngamuk tetap ngamuk. Saudara, tidak ada kerinduan untuk berubah. Nah itu jangan. Kenapa saudara? Lihat ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan apa saudara? Nah bayangin, kalau kita perjamuan kudus tiap bulan, pulang dari perjamuan kudus sudah hidupnya semakin baik. Karena apa? Karena beginilah keadaannya. Jadi bukan gini loh ya, saya perjamuan kudus nanti bulan depan 3 hari lagi sudah jatuh dalam kesalahan lagi. Oh berarti aku tidak layak. Bukan. Saudara jangan sama mau dituduh setan. Engkau memang tidak sanggup, tapi dalam hatimu engkau periksa diri. Rindu enggak untuk mengalahkan dosa kita? Yang percaya katakan. Kalau timbul kerinduan dan kemauan, saudara terus perjamuan kudus. Sampai engkau kalahkan setiap kelemahanmu. Iri hatimu. Yang percaya katakan. Ini. Ayat 30. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Ingat saudara? Ya tadi itu. Sebetulnya roti dan anggur itu menyembuhkan yang lemah dan yang sakit. Yang percaya katakan. Tapi kalau sikap kita nggak benar, kita makan roti itu, kita minum anggur itu, bukan tambah sehat, tapi sakit. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Dan tidak sedikit yang, bayangin saudara, ini bukan saya loh, lihat Alkitab saudara. Dan kalau kita sudah memasuki masa kekudusan, ini akan terjadi saudara. Waktu Yudas makan dan roti dan anggur, bukan Tuhan yang masuk, tapi iblis. Maka dari itu kalau sudah tidak dengan pengertian, waduh ini berbahaya sekali saudara. Ini bukan saya nakutin, Alkitab yang ngomong. Dan saya percaya setiap kita adalah orang yang mau mengerti akan aturan Tuhan. Yang percaya katakan, supaya kutuk berubah menjadi berkat. Yang percaya katakan, ini. Jadi bukan, oh perjamuan kudus itu liturgi gereja. Bukan liturgi gereja. Ini aturan sorga. Dan kita mau berdoa, kalau boleh sebulan hanya cuman tidak sekali, bisa 2 kali. Amin. Bisa satu kebaktian umum, satu para pendoa. Saya tidak tahu, pokoknya nanti kita mau beri kesempatan Roh Kudus bergerak dalam hidup kita. Makanya jangan sembarangan saudara. Kalau selama perjamuan kudus masih ada imam, biar imam yang melakukan. Terus. Ayat 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Yang percaya katakan, artinya gitu, saya nguji. Memang kita salah, saya banyak kekurangan, ya sudah. Tuhan, kau tahu, aku ini lemah dalam hal ini. Aku lemah dalam hal ini. Aku perjamuan kudus karena aku mau minta hidup daripadamu. Adapun besok lusa belum lulus, aku percaya Tuhan, Engkau terus memberi kekuatan. Makanya setelah perjamuan kudus, jangan berhenti. Saudara yang sakit katakan, Tuhan aku percaya kehidupanmu sudah masuk dari mulutku. Aku percaya penyakitku menyingkir, pergi dan sembuh. Yang percaya katakan, itu pasti terjadi. Amin. Kemiskinan minggir, kegagalan minggir. Dalam nama Yesus ada kebangkitan dan financialku. Saudara bayangin, minggu lalu minyak urapan. Hari ini perjamuan kudus. Nanti minggu depan kita belajar lagi tentang Golden Gate. Minggu depan kita belajar lagi tentang mana. Saudara, banyak hal yang kita mau yang Tuhan siapkan. Tergantung dari kita. Ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ngerti maksudnya saudara? Lebih baik kita ditegur, diberi pengertian, daripada kita mati di pangkuan ibu dengan kekalahan tadi. Ngerti saudara? Yang percaya katakan, saudara ngerti? Kita tidak mau mati di pangkuan ibu
karena kekalahan, karena tidak ada roti dan anggur. Tapi kita minta roti dan anggur menggagalkan kematian. Roti dan anggur menggagalkan kematian dalam kerohanianmu. Roti dan anggur menggagalkan kematian dalam jiwamu. Roti dan anggur menggagalkan penyakit yang menggerogoti tubuhmu. Yang percaya katakan, roti dan anggur menggagalkan kemiskinan dan kegagalan dalam keuanganmu. Itu yang harus terjadi. Itu yang harus kita percayai. Ada di tengah-tengah kita. Kalau tante, namanya tante Suatan. Tante Suatan. Dia, sudah dokter sudah berkata,